Yap, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan. Ya, pertama saya perkenalan dulu. Saya Muhammad Syamudin. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamudin dari Prodi HKI 2. Di sini saya akan di matkul astronomi ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hilal dan juga Rasyidul Qiblah. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian hilal. Hilal adalah bulan sabit muda pertama yang dapat dilihat setelah terjadinya konjungsi ijma bulan baru pada arah dekat matahari terbenam yang menjadi acuan permulaan bulan dalam kalender Islam. Biasanya, hilal diamati pada hari ke-29 dari bulan Islam untuk menentukan apakah hari berikutnya sudah terjadi pergantian bulan atau belum. Hilal juga merupakan bagian dari fase bulan. Jadi, umat Islam ketika telah memasuki tanggal ke-29 pada kalender Islam, biasanya beberapa pihak yang itu melakukan hilal atau melakukan hilal untuk menentukan apakah besok sudah berganti bulan, apakah belum. Oke, selanjutnya adalah metode penentuan hilal. Penentuan hilal bulan adalah salah satu aktivitas penting yang dilakukan lembaga hisab untuk menentukan hari terakhir pada kalender Islam. Dan dari penentuan hilal ini terdapat dua metode. Metode yang pertama adalah metode ru'yat, atau yang biasa kita sebut dengan metode pandangan mata. Secara bahasa, ru'yat berasal dari bahasa Arab, yaitu ro'a. Ru'yatan, yaitu yang artinya melihat dengan mata dan mengamati. Umumnya, ru'yat dilakukan dengan mata kepala, sedangkan dalam istilah astronomi, ru'yat disebut juga dengan observasi. Secara istilah, ru'yat dapat dalam penentuan awal bulan Hijriah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan Komariah pada saat matahari terbenam. Sedangkan untuk metode yang kedua, yaitu metode hisab, metode perhitungan matematik astronomi yang biasanya dilakukan oleh Muhammadiyah. Secara bahasa hisab berasal dari bahasa Arab yang artinya bilangan atau hitungan. Secara istilah hisab dalam penentuan awal bulan Komariah, yaitu suatu metode penentuan awal bulan Komariah yang didasarkan dengan perhitungan benda-benda langit, yaitu bumi, bulan, dan juga matahari. Jadi ini adalah ru'yat, metode pandangan mata. Jadi dalam metode pandangan mata ini kita bisa langsung melihat arah bulan ataupun dengan menggunakan alat. Ketika tanggal 29 pada bulan Komariah, yaitu bulan dalam kalender Islam. Untuk metode hisab sendiri adalah metode perhitungan matematik astronomi. Ya, metode ini tuh kayak menghitung. Jadi untuk tanggal-tanggal selanjutnya, bahkan sampai tahun depan atau 10 tahun ke depan, sudah bisa diprediksi
bahwa ini bulan apa, tanggal berapa dalam kalender Islam. Oke, langsung saja selanjutnya. Ini adalah berapa foto hilal. Ya, di foto itu ada foto bulan. Ketika bulan seperti itu, ketika yang difoto bulan tersebut, maka itu akan terjadi pergantian bulan. Sedangkan foto yang di sampingnya adalah salah satu metode dalam penentuan hilal, yaitu metode ru'yat. Jadi di sini saya akan sedikit bahas tentang bagaimana kok perbedaan pandangan itu dari pemerintah dan juga Muhammadiyah. Biasanya pemerintah itu menggunakan ru'yat. Ya, menggunakan ru'yat itu pemerintah melihat ke arah bulan ketika tanggal 29 dan ketika mendung atau tidak terlihat hilal, maka sesuai hadis Nabi yaitu digenapkan menjadi 30 hari. Maka itu adalah gimana perbedaan ketika waktu Ramadan atau hari ini, yaitu perbedaan apa hari ini Idul Adha. Untuk metode Muhammadiyah sendiri, dengan kemajuan teknologi yang digunakan sehingga bisa menghitung dengan metode hisab, dan bukan hanya hisab, tapi juga metode ru'yah juga dipakai untuk penentuan dari tanggal Islam ini. Oke, yang selanjutnya adalah tentang Rasdul Qiblah. Rasdul Qiblah merupakan peristiwa ketika matahari berada di atas Ka'bah, sehingga bayangan benda yang terkena sinar akan menunjukkan arah kiblat. Hal ini membedakan dengan hari-hari biasa ketika matahari juga melintasi di atas Ka'bah. Tapi bedanya ketika fenomena ini matahari tepat berada di atas Ka'bah dengan presisi atau bisa dikatakan mencapai titik 90 derajat. Untuk itulah fenomena Rasdul Qiblah ini bisa dimanfaatkan untuk memverifikasi atau mengetahui arah kiblat. Pada tahun ini Rasdul Qiblah terjadi pada 27 dan 28 Mei 2022 pada pukul 16.18 waktu Indonesia Barat atau 17.18 waktu Indonesia bagian tengah. Oke, langsung saja. Cara mengecek arah kiblat. Nah, ketika terjadi Rasdul Qiblah, maka ini yang bisa kita lakukan untuk menentukan arah kiblat tersebut. Yang pertama, menyesuaikan jam dengan jam yang digunakan adalah jam atom BMKG. Yang dimaksud ini adalah kita bisa menyeting jam juga secara otomatis langsung di HP kita. Itu juga sudah insya Allah sudah sesuai dengan jam atom yang dimaksud jam atom BMKG ini. Ya, menyesuaikan jam itu bukan hanya menyesuaikan jam doang ya, jadi menyesuaikan tanggalnya. Berarti untuk tahun ini adalah 27 dan 28 Mei. Yang kedua adalah menggunakan alat yang dapat dijadikan tegak lurus pada tanah yang datar. Kita bisa menjadikan alat kayak seperti tongkat atau botol yang lumayan panjang, itu bisa dipakai karena itu adalah alat tegak lurus yang harus dipakai, tidak boleh bengkok. Untuk yang ketiga, tunggu hingga 5 menit sebelum terjadi fenomena. Sebelum terjadinya fenomena Rasdul Qiblah tersebut, kita tunggu 5 menit dulu. Dan 5 menit setelah fenomena itu selesai, dan kita juga harus menunggu 5 menit ketika fenomena itu selesai. Dengan demikian, dengan memperhatikan bayangan dan bandulan tersebut. Jadi ketika 5 menit sebelum terjadi fenomena, kita harus sudah memperhatikan bayangan dari alat tegak lurus yang udah kita siapkan, dan 5 menit setelah fenomena itu selesai kita juga harus memperhatikannya agar kita bisa menentukan arah kiblat yang pasti. Setelah itu tarik garis dari ujung bayangan hingga ke posisi alat. Itulah kiblat yang dapat
berpindah posisi pada matahari berada di atas Ka'bah. Jadi akan ada tongkat, ada bayangannya. Jadi di ujung bayangan tersebut kita tarik, kita garisi sampai ke pangkal, sampai ke bawah alat yang kita tegakkan. Nah, di situ kita berdiri dan kita lurus ke arahnya. Maka insya Allah itu adalah arah kiblat. Oke, selanjutnya ini adalah foto Rasul kiblat. Ya, di foto yang pertama itu menggunakan botol dan juga ada foto jam. Nah, terus ya ini yang lebih apa? Jelas untuk foto yang kedua yaitu kita bisa melihat bahwa ini adalah ketika peristiwa Rasul kiblat Ka'bah, matahari tepat di bawah Ka'bah, dan kalau kita memasang tongkat, bayangannya yang terpantul ke arah belakang, kita tarik garisnya. Nah, ini kita tarik ini sampai pangkal alat ini. Nah, terus kita berdiri di sini, maka insya Allah kita bisa menentukan alat kiblat yang sebenarnya. Oke, mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, insya Allah ketika ada tugas lagi akan saya kerjakan. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan juga bermanfaat untuk saya sendiri. Syukron ala husni ihtimaminkum. Tummasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Tois. Stop recording ya.